Pak Rinaldi sebagai dosen pengampu mata kuliah digital komunikasi bisnis ya, komunikasi bisnis digital yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, salam sehat dan bahagia buat Ya kita semua. Ya pun. Ya. Hari ini kita memasuki perkuliahan kedua dari mata kuliah komunikasi bisnis digital ya. Kebetulan saya mendapat tugas ini dari teman-teman terkait dengan materi kedua ini, yaitu dengan topik kolaborasi, personal komunikasi, dan etika bisnis. Jadi ada 3 kata kunci yang kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebenarnya ini nanti akan saya balik ya, kita bicara tentang personal komunikasi dulu, komunikasi personal, kemudian nanti baru bicara kolaborasi, karena syarat kolaborasi itu harus ada komunikasi personal. Nanti apa syarat komunikasi personal? Itu ada syaratnya juga. Tidak ada komunikasi ya yang baik, maka tidak akan ada kolaborasi. Dan di dalam kolaborasi itu harus ada etika yang kita perhatikan ya. Baik. Ya, kalau kita lihat konteks komunikasi, komunikasi itu sendiri dilihat ada 5 jenis, ada 5 jenis komunikasi. Ada komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi ini sebenarnya tidak hanya interpersonal, ada komunikasi intrapersonal. Kadang-kadang kita juga harus bicara dengan diri sendiri. Kita melakukan refleksi diri, kita melakukan evaluasi diri. Kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Di depan kaca, kadang-kadang kita sambil berkata, siapa saya, kenapa saya, mau kemana saya, bagaimana saya, apa langkah-langkah yang akan saya lakukan. Ini mungkin dalam rangka kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Mungkin lebih baik kita, sebelum kita berkomunikasi dengan orang, itu kita juga harus bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, untuk melakukan penyadaran terhadap diri kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang yang menjadi masalah dalam diri kita? Apa solusi yang bisa kita lakukan? Kemudian ada komunikasi grup atau komunikasi kelompok ya, sebelum ke komunikasi organisasi. Jadi di dalam organisasi yang besar itu kadang-kadang ada small group, ada kelompok-kelompok kecil. Nah, kadang-kadang di komunikasi ini ada juga ada komunitas-komunitas tertentu dalam sebuah organisasi, ini komunikasi kelompok. Kemudian nanti ada juga komunikasi organisasi. Komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi. Ya. Ada jelas. Kalau komunikasi pribadi ini sifatnya lebih personal tadi, kalau komunikasi kelompok ini juga bisa personal, bisa organisasional, komunikasi organisasi ini lebih kepada komunikasi organisasional nanti kan. Dia sifatnya lebih formalistik. Kemudian ada komunikasi publik dan ada komunikasi massa. Nah, interpersonal communication atau komunikasi interpersonal. Kalau kita lihat sebenarnya apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah kalau kita lihat asal bahasanya itu dari kata komunis gitu ya. Komunis itu artinya sama. Makanya falsafahnya PKI, partai-partai komunis itu kan sama rata, sama rasa. Karena ada kesamaan yang akan dibangun. Nah, bicara komunikasi ada kesamaan yang akan dibangun di antara dua pihak atau lebih ya, dua orang atau lebih, antara komunikator dengan komunikan ya. Nah, untuk bisa menyatukan kesamaan ini ya, apa yang harus dilakukan? Ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana supaya nyambung. Bahasa anak muda sekarang jangan sampai nanti jaka sembung naik ojek. Enggak nyambung, Jack, katanya gitu ya. Jadi bagaimana supaya komunikasi itu efektif? Apa yang diinginkan? Apa yang menjadi komunikan? Apa yang diinginkan si komunikator itu dapat diterima oleh komunikan, ya, dapat dilaksanakan oleh komunikan, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya pikir secara umum sudah pernah belajar teori komunikasi.
Sebelum kita menyampaikan pesan, itu kita harus memahami dulu siapa komunikan kita. Kalau kita sudah tahu siapa komunikan kita, maka tentu saja kita akan mendesain pesan, mengkonstruksi pesan, atau melakukan decoding. Ya, kira-kira pesan ini akan saya sampaikan bagaimana supaya pesan ini bisa nyambung, supaya pesan ini bisa diterima dengan baik, supaya tujuan saya bisa tercapai. Ini yang paling penting. Jadi kita memahami dulu dalam komunikasi kita harus tahu siapa yang menjadi komunikan kita. Ini yang pertama. Kemudian karakter si komunikan itu seperti apa? Saya katakan tadi. Ya, karakter komunikannya seperti apa? Karena ini akan terkait dengan bahasa, gaya yang akan kita sampaikan dalam komunikasi. Ya. Kemudian yang ketiga faktor penting adalah human relation. Nggak akan nyambung walaupun kita sudah dengan gaya seperti apa kalau hubungan interpersonal kita itu nggak bagus. Jadi yang paling penting di dalam komunikasi itu adalah human relation, ya, hubungan interpersonal yang kita bangun. Saya kebetulan background saya kalau kemarin Bu Indah Nurmayasari itu dari penyuluhan, saya dari manajemen. Kita coba lihat dari perspektif organisasi. Dalam perspektif organisasi itu kan dibentuk ada kebutuhan yang sama, ada tujuan yang sama. Orang berhimpun di dalam sebuah organisasi, orang berkumpul di dalam sebuah organisasi karena ada kebutuhan, ada kepentingan, ada tujuan yang sama. Makanya orang selalu mengartikan organisasi itu adalah apa? Organisasi itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada tujuan yang telah ditetapkan, ini yang mengikat semua orang untuk berkumpul, untuk berhimpun di dalam organisasi. Tapi kan tidak hanya sekedar berhimpun dan berkumpul, itu diikat karena ada tujuan. Bagaimana mencapai tujuan? Bagaimana mencapai tujuan? Ini diperlukan ilmu manajemen. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada ilmu untuk mencapai tujuan di dalam organisasi, itu adalah ilmu manajemen. Ya, manajemen itu memastikan bahwa organisasi itu bisa mencapai tujuan. Nah, bagaimana manajemen ini bisa mencapai tujuan? Faktor yang paling penting di dalam pencapaian tujuan ini apa? Yang paling penting itu adalah kepemimpinan. Siapa yang menakodai, siapa yang menjadi leader, ya, yang memastikan itu bisa tercapai itu pemimpin nanti bersama bahwa dia yang menggerakkan. Makanya di dalam kalau kita di jurusan manajemen itu ada mata kuliah khusus tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan di yang lain juga ada. Bahkan harusnya ini menjadi mata kuliah wajib universitas karena Anda semua nanti akan menjadi pemimpin. Bagaimana memimpin? Ya. Di manajemen ini kan di semua lini ada. Nah, manajemen sangat tergantung dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang, ya, untuk mempengaruhi orang agar mau bergerak, agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa menggerakkan berbagai macam cara dilakukan untuk bisa menggerakkan. Ini pemimpin. Nah, apa yang dilakukan pemimpin? Seorang pemimpin itu adalah melakukan pengambilan keputusan, decision making. Seorang pemimpin adalah decision maker, pengambil keputusan, dan memecahkan masalah, problem solving. Seorang pemimpin adalah decision maker dan problem solver. Ya, bagaimana dia bisa memecahkan masalah dan mengambil keputusan? Ini kan tidak sekena hatinya, tidak sekehendak hatinya gitu ya. Pasti dasarnya adalah data dan informasi. Sekarang ini berkembang namanya sistem informasi. Ya, sistem informasi itu instrumen yang digunakan pemimpin dan pihak-pihak yang akan mengambil keputusan sehingga keputusan itu bisa diambil secara cepat, tepat, akurat. Ya, tidak hanya cepat tapi nggak tepat, tidak hanya cepat, tepat tapi tidak akurat misalnya. Ya, jadi bagaimana tadi kepemimpinan itu sangat tergantung dari data, suplai data dan informasi.
Bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan try and error, coba-coba, tapi ada data dan informasi. Data dan informasi itu bisa terkumpul kalau ada komunikasi. Ini saya katakan. Komunikasi yang paling penting. Aspek pentingnya adalah komunikasi. Komunikasi ini baik ke dalam maupun keluar, ya. Komunikasi ke dalam maupun komunikasi keluar. Ya, internal maupun eksternal. Nah, komunikasi itu bisa berjalan dengan baik kalau human relation, hubungan interpersonal, hubungan kemanusiaan itu berjalan dengan baik. Makanya sering Anda mungkin mendapat broadcast atau mendapat chat. Kalau Anda menyampaikan, tidak usah Anda menyampaikan sesuatu itu kepada orang yang tidak suka. Kenapa? Kalau orang tidak suka sama Anda, mau berbuih-buih mulut Anda ngomong, dia pasti tidak suka. Ya, dia pasti tidak suka. Dia sudah pasti ngelihat Anda. Begitu juga kalau dia suka, Anda nggak usah ngomong, dia pasti ngebelain Anda, begitu kan? Nah ini makanya aspek yang paling penting di dalam sebuah komunikasi itu adalah bagaimana membangun human relation, hubungan interpersonal yang baik, ya, hubungan interpersonal yang baik di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah ini, jadi di dalam komunikasi ini pasti ada feedback tadi, ada feedback, ada apa namanya immediate feedback, ya. Umpan balik yang secara langsung, ada reaksi yang diberikan. Nah, ini ciri komunikasi, ada dialog, terjadi dialog. Tidak komunikasinya satu arah, ya. Ada dialog. Kemudian dapat terjadi secara vertikal, horizontal. Termasuk juga mungkin ada diagonal. Biasanya face to face. Kalau ada yang ingin bertanya, supaya kelas kita hidup dan saya tidak ini, kita bisa sambil diskusi, saya pikir bisa raise hand atau bisa di forum chat, ya. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, ada yang disebut dengan intrapersonal communication, komunikasi intrapersonal, komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita, meliputi kegiatan kita berbicara kepada diri kita sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang mengambil atau memberi makna, baik itu intelektual maupun emosional pada lingkungan kita. Jadi ini lebih kepada, kalau bahasa agamanya, muhasabah. Mohon maaf ini, kalau saya di Islam disebut muhasabah. Hasibu qabla an yuhasabu, katanya. Anda coba hitung diri Anda, refleksikan diri Anda sebelum orang menilai siapa Anda, gitu ya. Jadi kita itu harus tahu diri, sadar diri gitu. Penting tahu diri, sadar diri itu. Kalau nggak tahu diri, sadar diri, ya orang pasti akan, karena kita nggak pernah tahu akan diri kita tidak pernah sadar akan diri kita, ya jangan berharap orang mau tahu atau mau sadar dengan diri kita, gitu ya. Kita ketahui dulu, kita kenali diri. Nah, ini interpersonal communication ini, sebelum kita menyampaikan sesuatu, mungkin perlu juga untuk kita komunikasi dulu. Kalau saya menyampaikan ini, pantas nggak kira-kira, misalnya gitu. Komunikasinya dengan diri sendiri dulu, ya. Jadi yang menjadi komunikator dan komunikannya ini diri kita sendiri, ya. Dual identity ini, identitas ganda, ya. Seseorang bertindak sebagai komunikator dan juga bertindak sebagai komunikan. Dia yang bertanya, dia yang menjawab, dia yang memberikan informasi, dia yang merespon terhadap informasi itu. Nah, ini tadi saya katakan, sebelum komunikasi dengan pihak lain itu dikemukakan, sebaiknya kita melakukan komunikasi intrapersonal dulu. Pantes nggak saya menyampaikan ini? Cocok nggak saya ini? Kira-kira kalau ini nyambung nggak nanti, gitu kan? Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan, karakteristik dari komunikasi interpersonal, ya. Yang pertama adalah mencakup aspek isi pesan dan hubungan. Apa yang kita sampaikan dan bagaimana berhubungan tadi. Ini kalau human relation-nya bagus, insya Allah isi pesan ini dia sudah nyambung. Orang selalu bilang gini, kalau chemistry kita sudah nyambung, tanpa harus berkata-kata kita sudah tahu. Makanya kalau sudah ngetim gitu ya, kita sudah nanti kalau bicara ngetim itu bicara kolaborasi. Kalau kita sudah ngetim, kita tanpa ngomong, orang itu sudah tahu, oh dia lagi marah ini.
Dia diam dari gesturnya saja sudah, tanpa dia harus menyampaikan pesan. Orang sudah tahu, oh dia lagi marah, oh dia lagi senang, oh dia lagi ini, gitu kan. Kemudian ada partisipasi dan saling mempengaruhi, ada timbal balik, ya, ada timbal balik. Kemudian ada hubungan yang saling ketergantungan. Ini kalau komunikasi itu mau efektif. Jadi antara komunikator dengan komunikan itu ada timbal balik, ya, ada ketergantungan. Ada ketergantungan. Kemudian ini yang harus hati-hati. Ya, ini yang harus hati-hati. Apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah disampaikan itu tidak dapat ditarik kembali. Ada pepatah mengatakan seperti menjilat ludah sendiri, katanya ya. Sama ketika kita marah, makanya ini harus hati-hati. Kadang-kadang begini, mohon maaf, kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kita sudah lupa apa yang kita sampaikan, tapi orang itu masih bekas apa yang disampaikannya itu, apa yang kita sampaikan kepadanya. Ini yang berbahaya, karena nggak bisa ditarik kembali, walaupun nanti mungkin ada proses rekonsiliasi, ada proses untuk meminta maaf, dan seterusnya. Makanya tadi dikatakan, sebelum kita melakukan komunikasi, sebaiknya kita melakukan komunikasi intrapersonal terlebih dahulu. Kalau saya begini, kira-kira dia tersinggung apa enggak? Dia sakit. Selaraskan antara otak, katanya kan, head, kepala kita, antara head, hati kita, ya, sama hand itu tangan. Jadi lebih kepada mungkin aktivitas yang kita lakukan ini harus selaras. Oke, sampai sini kalau ingin ada yang disampaikan, kita diskusinya supaya komunikasi saya tidak satu arah, komunikasi kita bisa timbal balik. Kira-kira apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan, saya persilahkan kita diskusi. Atau nanti di bagian akhir. Saya ikut aja, ya. Ya, sepertinya belum ada yang mau bertanya, Pak Habib. Bisa dilanjut. Atau nanti kita Kalau balik, Pak Habib. Kita tanya saja, Pak, ke beberapa mahasiswa tentang sesuatu, biar. Silakan, Pak Habib. Antar orang-orang yang ada di dalam organisasi, di dalam kelompok, ya, atau rekan atau mitra kita, itu kita harus punya hubungan interpersonal yang baik, gitu ya. Karena kalau hubungan interpersonalnya tidak baik, jangan berharap komunikasi ini akan berlangsung efektif. Makanya selalu dipesankan, jangan lelah untuk berbuat baik. Walaupun kadang-kadang dikatakan orang itu mungkin tidak baik sama kita, tapi tetap kita harus berusaha untuk berbuat baik. Ya, ini karena apa namanya, ini prinsip yang pertama itu adalah bagaimana hubungan ini berjalan dengan baik. Kemudian ada empati. Ini hubungan kemanusiaan, saya pikir. Hari ini revolusi industri 4.0 katanya, 4.0, ya. Salah satu literasi itu adalah human literacy, literasi kemanusiaan, ya, human literasi kemanusiaan. Jadi bagaimana kita memahami kita sebagai manusia ini nggak bakal bisa hidup sendiri. Kita pasti tergantung dengan orang. Kita pasti berhubungan dengan banyak orang, ya. Oleh karena itu, apa namanya, nilai-nilai kemanusiaan itu harus kita tumbuhkan. Salah satu nilai-nilai value dari humanity adalah empati. Juga merasakan apa yang dirasakan orang.
di dalam sebuah komunikasi, kalau orang sedih, mitra kita sedih, rekan kita sedih, harusnya kita juga bisa berempati. Bagaimana kita merasakan kesedihan dari mitra kita, gitu ya. Kalau senang, ya biasanya orang selalu bilang gitu, kalau dia senang biasanya lupa. Ya sudah, itu sifat-sifat yang manusiawi. Tapi kalau bicara empati, kita harus empati. Kalau saya di marketing, ya di dalam ilmu manajemen pemasaran, salah satu konsep dari bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan, itu salah satunya itu adalah juga empati. Bagaimana bisa berempati. Kemudian saling menghargai. Ini juga hal yang penting. Bagaimana kalau kita mau dihargai orang, tentu saja kita harus bisa menghargai orang. Untuk itu ada prinsip yang saling menghargai. Ya, ini sangat manusiawi ini. Kemudian menjaga keterbukaan dalam iklim yang mendukung, ya. Menjaga keterbukaan dalam iklim yang mendukung. Jadi di dalam komunikasi tadi human relation ini dibangun, tentu saja ada satu faktor yang penting, ya. Tadi terkait dengan keterbukaan ini juga. Apa itu? Adalah trust, kepercayaan, ya. Jadi memang trust ini nanti ada level-levelnya. Kita mempercayai orang itu bisa juga nanti dilihat sampai sejauh mana kepercayaan ini bisa kita berikan. Apakah penuh atau cukup 3/4 atau setengah atau 1/4 saja kepercayaan yang diberikan. Tentu saja ini berdasarkan tadi dari aktivitas-aktivitas yang pernah kita lakukan, ya. Kemudian memperlihatkan tingkah laku saling percaya. Ini tadi saya katakan trust tadi. Dan yang terakhir adalah memperkuat rasa aman terhadap orang lain. Ini sebenarnya tidak hanya rasa aman sekarang ini, rasa aman dan nyaman. Jadi bagaimana orang berhubungan dengan kita, kita berhubungan dengan orang itu mau aman, tidak disakiti, ya, dan juga tentu saja hubungan itu berjalan dengan nyaman, ya, tidak ada distorsi, ya. Nah, ini kolaborasi. Tadi saya katakan, komunikasi yang baik antara dua orang atau lebih, dua pihak atau lebih, ini bisa menimbulkan kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Ya. Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Bahasa sekarang lebih orang menggunakan kolaborasi, collab bahasa anak mudanya. Bahasa Anda mungkin collab, kapan kita collab gitu ya. Kolaborasi. Kalau dulu orang menyebutnya kerjasama, muncul lagi namanya kemitraan. Walaupun nanti ada juga yang membedakan antara kerjasama, kemitraan, kolaborasi. Kolaborasi ini lebih ngeklik gitu ya. Jadi tadi dikatakan bagaimana komunikasi yang dibangun itu bisa menghasilkan kerjasama yang nanti akan melahirkan. Apa yang dihasilkan itu adalah saling percaya, trust. Ya. Ini prinsip hidup ini yang harus dijaga, ini trust. Nanti juga terkait dengan etika. Etika yang pertama itu adalah trust, kepercayaan. Ya, bagaimana kita bisa dipercaya dan bagaimana juga kita bisa percaya sama orang. Ya. Sehingga mohon maaf, KPK sampai buat slogan, berani jujur, hebat katanya. Karena ternyata jujur menjadi barang langka sekarang rupanya. Tapi di dalam komunikasi jujur ya ini penting. Ya. Orang bisa percaya kalau kita jujur. Kalau nggak jujur, nggak bakalan bisa percaya. Itu. Nah, percaya. Kemudian integritas. Ini juga terkait dengan bagaimana integriti kita. Ya. Bagaimana dengan integritas kita. Kita orang selalu bilang tidak mencela-mencela, pelin-pelan. Sekali kita bilang A, kita akan konsisten bilang A. Ya. Kemudian nanti harapannya kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu. Jadi ada yang mengatakan gini, kepercayaan
yang tinggi, high trust society, masyarakat yang punya kepercayaan tinggi itu akan menghasilkan kolaborasi. Dari kolaborasi ini akhirnya akan muncul inovasi. Jadi inovasi itu muncul ketika ada kolaborasi, ya, kolaborasi. Nanti kita bicara, lihat kolaborasi itu bisa kolaborasi di tingkat internal, juga bisa kolaborasi di level eksternal. Kemudian kolaborasi adalah pendekatan utama yang akan menggantikan pendekatan hierarki pada prinsip-prinsip organisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan bisnis. Ya. Jadi kadang-kadang karena sudah dalam satu tim kolaborasi, ini nanti hierarki itu akan hilang karena yang muncul adalah kebersamaan, ya. Kebersamaan. Dengan kebersamaan itu tadi ada saling percaya, ada saling dukung. Kalau Anda lihat kan Teams itu apa yang dimunculkan di dalam Teams? Teams itu ada asal katanya dari T-E-A-M-S katanya, ya. T-E-A-M-S. Teams. T itu apa? Trust, ya, kepercayaan. Jadi dengan kolaborasi itu ada saling percaya. Kemudian yang kedua E. E itu adalah empower. Empower itu saling memberdayakan. Kalau nggak bisa saling tutup. Namanya sudah nge-team. Ini kolaborasi itu ada prinsip itu. Saling memberdayakan. Yang satu nggak bisa, yang satu bisa, yang bisa ngajarin yang nggak bisa. Ini empower. Ya. Kemudian A. A itu aims, tujuan. Ya. Tujuan itu adalah sesuatu tadi yang saya katakan. Ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Ini harus. Hasilnya itu bukan hasil individual, hasilnya itu adalah hasil bersama. Hasil bersama. Kesebelasan sepak bola kemarin, walaupun misalnya kemarin Gracia Poli dengan Apriani, itu teams. Apa yang ada di situ? Ada saling percaya di antara mereka, ada empower, ada saling memberdayakan, ada aims, ada tujuan. Tujuannya kita menang. Tujuannya kita menang. Ini yang menyatukan mereka. Jadi kalau sudah nanti mungkin ada distorsi, ada slack, dia disatukan lagi dengan tujuan. Ini kita ada tujuan bersama yang harus kita capai. Hilangkan ego di antara kita, hilangkan keinginan kita untuk mendominasi. Sama, kalaupun menang sama-sama menang, bukan kamu saja yang menang. Yang menang itu adalah tim kita, ya, kelompok kita. Gitu. Aims. Kemudian yang M's, ya, M's itu measure. Bisa diukur, kelihatan hasilnya, kita lihat ukurannya. Kemudian S itu support. Bahwa di dalam kolaborasi itu ada saling support. Ya, saling support. Saya lihat sudah ada pertanyaan ini dari Regata Satya Dewi. Ini dari ekonomi sepertinya Regata ya, 18. Iya, Pak. Oke. Regata, saya izin bertanya Pak, jika ada seseorang yang introvert dalam sebuah organisasi atau forum diskusi, bagaimana cara untuk membangun chemistry, ya, dalam organisasi atau forum diskusi tersebut dari kepribadian introvert tersebut? Terima kasih. Ya, jadi memang kita bisa saja nanti di dalam berkomunikasi, berinteraksi itu ada rekan-rekan kita yang untuk menutup diri. Ya. Sebenarnya kalau dia sudah mau bergabung di dalam sebuah organisasi, ya, mau bergabung di dalam sebuah forum, mau bergabung di dalam sebuah kelompok, pasti ya dia punya kebutuhan, dia punya keinginan yang sama. Nah, ini yang paling penting. Bahwa tadi saya katakan ada tujuan yang mempersatukan, ya. Ada keinginan bersama yang mempersatukan. Nah, tinggal mungkin ini adalah pendekatan yang harus dilakukan. Biasanya di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah forum, itu ada pemimpin. Ya, ada pemimpin. Nah, pemimpin inilah nanti yang harusnya bisa menggerakkan. Dia harus memahami satu persatu dari bawahannya, dari pengikutnya. Makanya sekarang berkembang teori kepemimpinan, namanya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional itu apa? Seorang pemimpin itu harusnya dia bisa memberikan pengaruh ideal,
ideal influence kepada para pengikut. Yang kedua, dia bisa menstimulasi intelektual, ya, intellectual stimulation, menstimulasi intelektual dari pengikut. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, motivasi inspirasional. Seorang pemimpin harusnya bisa menginspirasi para pengikutnya. Jadi harusnya yang begini ini jangan orang yang introvert tadi justru dikucilkan, justru disingkirkan karena dia introvert. Ini nggak akan sukses organisasi itu, ya. Dia nanti merasa dia tidak dilibatkan, justru ada pendekatan siapa yang paling ini disinilah saya katakan pimpinan, komunikasi, manajemen itu seni. Anda bisa belajar teori tentang komunikasi. Buku komunikasi itu kalau Anda masuk ke toko buku, itu mungkin satu rak bicara tentang komunikasi. Tapi apakah ketika Anda membaca semua buku yang ada di rak itu, Anda menjadi mahir dalam komunikasi? Tidak. Jadi bagaimana exercise yang Anda lakukan, latihan yang Anda lakukan, bagaimana praktek yang Anda lakukan, ini justru akan yang memperkaya Anda. Ya, kalau Anda tidak praktek, tidak exercise, ya jangan berharap banyak buku yang dibaca nggak bakalan bisa, karena ini seni. Seni ini bagaimana mengimplementasikan. Begitu juga dengan kepemimpinan. Ikut training kepemimpinan, ikut baca buku kepemimpinan, tapi nggak pernah praktek menjadi pemimpin, nggak bakalan bisa. Karena itu exercise. Saya selalu menyebut kalau di kuliah, jam terbang yang menentukan. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin piawai dia memimpin. Semakin tinggi jam terbang komunikasi, dia akan menjadi komunikator yang hebat. Karena dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi, apa yang Anda lakukan terhadap orang yang introvert tersebut? Saya pikir, ya Anda harus kenali dia, ya, tetap diajak bergabung, karena dia masih belum nyaman. Tadi saya katakan kan, bicara komunikasi ini adalah komunis. Bahasa ininya, asal katanya, komunis itu sama. Jadi Anda harus lihat, kira-kira yang bisa menyatukan, yang bisa menyamakan saya dengan dia ini apa? Nah ini kan challenge buat Anda. Ya, challenge. Nah, iya. Orang yang mau maju itu regata, karena dia punya challenge. Saya selalu katakan, kalau nggak ada challenge, jangan berharap Anda akan maju. Ya, orang yang mau maju, orang yang mau sukses, orang yang mau hebat, itu karena ada challenge dalam hidupnya. Ya, Anda berorganisasi, ya, Anda berorganisasi, itu kan Anda mau minta challenge. Kalau nggak tidur aja di rumah, tapi nggak ada kemajuan. Tapi dengan berorganisasi, Anda akan merasakan bagaimana challenge itu akan memperkaya kehidupan Anda, kemampuan Anda, kompetensi Anda. Saya katakan komunikasi itu kan menjadi kompetensi juga. Nanti tinggal kalau memang nanti ada sertifikasi ya bisa sertifikasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa menguasai, bisa berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, itu jadi jangan disingkirkan, ini jadi challenge. Kalau memang Anda yang menjadi pemimpin tadi lakukan. Nanti belajar teori kepemimpinan. Anda harus menjadi pemimpin yang bisa menstimulasi secara intelektual, bisa memotivasi inspirasional, bisa memberikan pengaruh ideal, serta bisa memberikan pertimbangan individual. Ya, ketika dia bertanya, Anda bisa menyampaikan apa kira-kira yang bisa solusi. Ini proses ya, saya pikir. Saya pikir itu ya, Regata. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Rian Ahmad Adha. Jika kolaborasi tidak melahirkan kepercayaan, integritas, terobosan, apa masih dapat dikatakan sebagai kolaborasi? Ya tidak kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu menghasilkan kepercayaan, integritas, terobosan. Ketika kolaborasi tidak menghasilkan kepercayaan, ya nggak akan tercapai. Kolaborasi itu ada tujuan. Ya, ada tujuan yang ingin dicapai tadi. Dari komunikasi ada tujuan, dari kolaborasi ada tujuan, ya, yaitu sama ya. Tapi kalau dia tidak menghasilkan, tidak ada kepercayaan yang dibangun, tidak menghasilkan kepercayaan, yang ada apa? Yang ada saling curiga. Wah, jangan-jangan gue dibohongin ini. Wah, terus integritas gitu ya. Nah, integritas ini yang saya katakan tadi, sekarang setuju, besok nggak setuju, ya, pelin-pelan gitu ya. Integritas ini kaitannya juga dengan moral tadi saya katakan, dengan etika. Jadi kita punya integritas. Kali kita bilang A, ya A. Kalau kita punya prinsip, punya value, ini dilarang, ini nggak boleh, ini melanggar aturan. Kita punya integritas, kita nggak mau melanggar aturan itu. Jangan sampai ini melanggar aturan. Ya. Jadi kalau kolaborasi tidak menghasilkan
kepercayaan, tidak menghasilkan integritas, itu bukan kolaborasi, ya. Itu bukan kolaborasi. Kolaborasi ini dalam konteks yang positif, karena bisa saja nanti kalau dalam politik saya nggak cari, tidak larikan ke politik, bisa saja menjadi konspirasi dan seterusnya. Tapi saya pikir kita bicara yang positif, ya. Kalau tidak melahirkan kepercayaan, tidak melahirkan integritas, itu tidak akan ada kolaborasi, tidak akan ada tujuan yang bisa tercapai. Karena memang ya sudah tidak lagi nyambung komunikasinya, yang ada saling curiga, yang ada berburuk sangka, gitu kan. Akhirnya ada barrier di dalam komunikasi ini, nggak bakalan ada kolaborasi, tidak akan tercapai tujuan. Oke, kemudian Aden Susilawati, ini juga dari manajemen. Terkait dengan hubungan interpersonal, apakah baik jika seorang pemimpin melakukan hubungan interpersonal yang terlalu dekat dengan bawahannya, dan dampaknya apa yang akan terjadi? Ini terlalu dekat ini juga seorang pemimpin itu harus adil dia, ya, jangan terlalu dekat terkesan nanti ada sesuatu. Ini yang nggak boleh. Wah, ini jadi anak emasnya bapak ini misalnya. Wah, ini jadi putra mahkota, ini jadi orang kepercayaan, nggak boleh. Seorang pemimpin itu harus adil. Pemimpin itu bukan pemimpin untuk satu orang, dua orang, pemimpin untuk semua orang, pemimpin untuk satu kelompok. Dan ini juga nanti akan membuat organisasi itu menjadi tidak sehat, gitu ya. Organisasi menjadi tidak sehat. Karena apa? Karena sudah ada kalau di komunikasi di penilaian kinerja ada efek halo. Pernah belajar ya, kalau kita belajar di manajemen sumber daya manusia, maaf, itu ada efek halo. Nanti ketika menilai seseorang, dia cenderung memberikan nilai kepada orang yang dia sukai dan memberikan nilai yang tidak baik kepada orang yang tidak dia sukai. Kalau dia senang, dia kasih nilai yang bagus-bagus. Yang nggak senang, wah, ini yang bahaya. Ini berbahaya bagi organisasi, karena nanti akhirnya melahirkan bawahan pengikut yang asal bapak senang. Yang menghancurkan, ya. Asal bos senang, asal pimpinan senang. Ini yang bahaya, ya, di dalam organisasi kalau seperti itu yang terjadi, ya. Jadi justru seorang pemimpin itu harus bisa menempatkan posisinya menjadi pemimpin untuk semua. Ya, mohon maaf, kalau misalnya pemimpin itu pemilihan di dalam sebuah kelompok ini yang menang, dia bukan berarti mementingkan kelompoknya saja, dia menjadi pemimpin untuk semua kelompok yang ada di dalam organisasi itu. Kalau nggak itu, nggak akan maju organisasi. Organisasi itu kan harus tumbuh dan berkembang. Apalagi dalam organisasi bisnis. Life cycle organisasi bisnis itu, kalau dulu bisa 50-an tahun. Ya, organisasi bisnis bisa establish, itu umur hidupnya itu bisa 50-an tahun. Hari ini ya, hanya 5 tahun sampai 10 tahun, itu penelitiannya ada. Ya. Life cycle organisasi itu hanya 5 sampai 10 tahun. Akan cepat hilang itu. Akan cepat